Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Sehat ya? Semoga semuanya sehat, selalu dilimpahkan rezeki, dan semuanya bisa belajar dengan semangat. Oke, hari ini kita belajar bahasa Indonesia dan bahasa Jawa ya. Hari ini kita sudah masuk subtema 2, tema 3 subtema 2 ya. Bahasa Indonesia ini membahas tentang membuat pertanyaan menggunakan kalimat baku. Kalimat baku, sudahkah kalian tahu apa kalimat baku? Ya, kalimat baku adalah kalimat yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia, baik dari segi ejaan, struktur kalimat, dan pemilihan kata. Nah, kalian ketika membuat kalimat harus menggunakan kata-kata yang baku. Contoh kata baku yaitu 1. Apotek. Kita biasa menyebutnya apotik. Saya mau ke apotik beli obat. Nah, sebenarnya apotik itu bukan kata baku. Kata bakunya yaitu apotek. Nah, terus contoh lagi apa? Misalnya antri. Ketika kalian membeli karcis, kalian harus antri. Antri itu baku atau tidak? Ya, antri itu tidak baku. Yang baku yaitu antri. Nah, untuk contoh-contoh kalimat baku, kata baku yang lain kalian bisa cari di kamus atau di buku-buku ini kalian bisa baca. Materi kalimat baku, membuat pertanyaan menggunakan kalimat baku itu ada di halaman 122. Nanti kalian baca ya. Jadi ketika kalian membuat pertanyaan, seharusnya kalian menggunakan kata baku. Jika kalian wawancara mengajukan pertanyaan, pernahkah Bapak pergi ke apotik? Nah, itu tidak baku. Kalian harus menggunakan kalimat, pernahkah Bapak pergi ke apotek? Apakah Bapak di sana mengantre? Nah, jadi seperti itu. Kalian harus menggunakan kata-kata baku. Nah, selanjutnya ketika kalian menyusun daftar pertanyaan untuk melakukan wawancara, itu juga harus menggunakan kalimat baku, menggunakan kalimat tanya yang baku. Kalimat tanya yang baku yaitu kalimat tanya yang ejaannya, kata-katanya menggunakan kata baku. Dan kalimat tanya yang bagus itu diakhiri dengan tanda tanya. Jika kalimat itu ditulis ya, diakhiri dengan tanda tanya. Jika kalian mengucapkannya, nadanya itu berbeda dengan kalimat berita. Kalimat berita itu yang diakhiri dengan tanda titik jika ditulis. Kalau kalimat perintah diakhiri dengan tanda seru. Kalau kalimat tanya diakhiri dengan tanda tanya. Ketika kita mengucapkan kalimat tanya, seperti ini contohnya. Apakah Bapak pernah ke apotek? Nah, itu nadanya seperti itu. Kalau kalimat berita, Bapak pernah ke apotek. Nah, itu beda kan? Nadanya beda. Jadi kalimat tanya, kalimat perintah, kalimat berita atau pernyataan itu diucapkannya juga berbeda-beda. Materi yang selanjutnya ada di halaman 130 ya. Jadi untuk menyusun daftar pertanyaan itu juga menggunakan kata baku agar dihasilkan kalimat-kalimat yang efektif. Nah, dan kalimat tanya itu bermacam-macam ya. Dan ciri-ciri pertanyaan yang baik itu diakhiri dengan tanda tanya tadi dan diawali dengan kata-kata tanya. Kata-kata tanya itu apa saja? Biasa disingkat 5W1H atau adik Simba. Kalau 5W1H itu ke dalam kategori bahasa Inggris. 5W itu what, apa, when, kapan, why, bagaimana, where, di mana, who, siapa, dan hanya how. Itu bisa bagaimana, berapa. Jadi 5W1H itu juga sebenarnya artinya sama dengan adik Simba. Adik Simba itu singkatan dari A, apa, di mana, kanya, kapan,
Si, siapa, M, mengapa, banyak, bagaimana. Nah, jadi ada 6 kata tanya untuk mengawali sebuah kalimat pertanyaan ya. Jadi kalian untuk membuat kalimat tanya, pertanyaan-pertanyaan untuk wawancara ya utamanya, itu alangkah baiknya kalian menggunakan awalan kata tanya itu. Adik Simbah, apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, bagaimana. Itu ya. Jadi jika kalian kemarin membuat pertanyaannya belum seperti itu, nanti dibenahi lagi agar kalimatnya lebih efektif dan menggunakan kalimat baku ya. Untuk selanjutnya kalian sudah melakukan wawancara bukan kemarin waktu bahasa Indonesia dan bahasa Jawa, kan materinya sama ya tentang wawancara. Kalau di bahasa Jawa namanya teks pirembugan, kalau di bahasa Indonesia namanya teks dialog atau teks wawancara. Nah, sebenarnya setelah kita wawancara itu alangkah baiknya kita melaporkan hasil wawancara. Nah, jadi kita harus menuliskan laporan hasil wawancara. Bagaimana format dari laporan hasil wawancara tersebut? Nah, itu bisa kalian lihat ada di halaman 133 sampai 134. Nih, format penulisan laporan wawancara terdiri dari latar belakang. Latar belakang alasannya melakukan wawancara itu apa? Mengapa kalian melakukan wawancara itu? Tujuan kalian apa? Tuh, kalau tujuan dan maksudnya ada di Romawi 2, berisi maksud dan tujuan melakukan wawancara. Misalnya untuk mengetahui bla 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 bla. Kalau kalian mewawancarai kakak kalian tentang cara merawat tumbuhan, berarti untuk mengetahui cara merawat tumbuhan. Nah, nanti kalimatnya bisa kalian kembangkan sendiri. Jadi untuk membuat latar belakang dan maksud tujuan ini tidak hanya satu kalimat saja, bisa terdiri dari beberapa paragraf ya. Untuk yang selanjutnya Romawi 3 ada topik wawancara. Ya, itu yang dibicarakan mengenai apa, topiknya apa. Kalau kalian mewawancarai kakak kalian tadi tentang bagaimana cara merawat tumbuhan, berarti topiknya yaitu tumbuhan di lingkunganku atau tumbuhan di sekitar rumahku. Bisa buat seperti itu. Nah, selanjutnya ada Romawi 4 waktu dan tempat kejadian. Waktunya kalian wawancara itu di mana? Jam berapa? Hari apa? Tanggal berapa? Tempatnya di mana? Bisa tempat itu bisa dituliskan alamat rumah kalian. Jadi ya, agar lebih jelasnya alamat itu ditulis rumah kalian. Misal Dusun Kaligambang RT 3 RW 1. Nah, bisa seperti itu. Terus yang kelima ada laporan hasil wawancara. Nah, ini contohnya narasumbernya siapa? Kakaknya. Kakak namanya siapa ditulis, jangan hanya kakak, ditulis namanya. Misalnya namanya Kak Reni. Nah, ditulis namanya. Terus wawancaranya kalian berarti ditulis nama kalian. Terus hasilnya apa? Hasilnya ditulis. Itu ada contohnya. Pada hari Rabu 26 Juni 2019 pukul 15.00 sampai 16.00 waktu Indonesia Barat saya melakukan wawancara kepada Bapak Wibowo. Kalau ini wawancaranya ke Bapak Wibowo, kalau kalian misal ke kakak atau kepada siapa gitu ya, ganti. Jadi ini nanti kalimatnya tergantung dari kondisi kalian. Kalau kalian wawancara kepada kakak ya nanti kalimatnya wawancara kepada kakak yang bernama ini, terus isinya apa nanti ya tergantung dari yang kalian bicarakan ya. Terus kesimpulannya apa? Kalau cara merawat tanaman tadi berarti kesimpulannya cara merawat tanaman yang baik adalah disirami setiap hari. Jika tanahnya sudah tidak subur diganti. Bila potnya sudah kekecilan diganti pot yang lebih besar dan sebagainya. Nah, itu tergantung dari kalimat hasil wawancara kalian ya. Jangan terpatok dari contoh di buku maupun dari contoh dari Bu Muza ya. Contoh laporan wawancara ini ada di halaman 133 dan 134. Jadi kalian nanti bisa mempelajarinya di halaman 133 sampai 134.
Nah, untuk tugasnya, tugas keterampilan kalian, karena kalian minggu kemarin sudah membuat dialog wawancara ya. Wawancara itu kalian buat format penulisan laporannya. Dibuat laporannya bagaimana, latar belakangnya apa, maksud tujuannya apa, topik wawancaranya apa, dan seterusnya. Secara sederhana saja di buku tugas kalian ya. Setelah itu kalian bisa mengerjakan ulangan harian 2 muatan bahasa Indonesia halaman 137 sampai 138 Romawi 1 dan Romawi 2. Selanjutnya muatan bahasa Jawa nggih. Sing basa Jawa niki amarga sampeyan sampun mantun bab kalih. Nah, sakniki sampeyan garap LKS kaca 22 sampai 24 nggih. Teng buku tugasnya sampean niku ditulis langsung jawabane pada daran akhir ulangan kalih ya. Langsung jawab mawon A nomor setunggal A, nomor kalih A, misalnya ngonten nggih. Terus nomor Romawi B nggih ngonten langsung dijawab singkat ngonten nggih. Sampun saking Pumuza menawi wonten lepat Pumuza nyuwun ngapunten, menawi dereng jelas sampeyan saged tanglet wonten WhatsApp grup kersane jelas nggih. Sampun mekaten saking Pumuza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.